Ini kayaknya Bu For lihat ini pada mondar-mandir ditinggal nih laptopnya. Ayo, aku. Pada kemana tuh? Masih hadir, Bu. Duduk lah, yang hadir nggak banyak ini kayaknya nih. Hadir, Bu. Nah, kalau nggak nyimak Udah, nanti, Bu. kalau nggak nyimak nanti PTS itu nggak tanggung jawab lagi. Hadir, Kalau Bu. nilainya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Hadir, IPA Bu. 4, IPA 5, IPA 4, Hadir, Bu. oke, IPA 1. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Masa nggak ada yang nanya? Hadir, Bu. Yakin bisa semua? Oke, silakan Kak Mario lanjut. Oke. Lanjut. Ketika tadi kita bicara tentang pembentukan standar, maka selanjutnya adalah penguraian standar. Sebenarnya untuk penjelasan penguraian standar itu kebalikan dari pembentukan standar. Kalau misalnya suatu zat dibentuk dari unsur-unsur yang paling stabil, kalau sekarang suatu zat diuraikan menjadi unsur-unsur yang paling stabil. Nih, kalau saya boleh ulang lagi, pembentukan standar itu pembentukan dari unsur-unsur yang paling stabil menjadi 1 mol, sedangkan untuk penguraian 1 mol menjadi unsur-unsur yang paling stabil. Seperti itu. Dan juga untuk entalpi penguraian hampir seluruhnya yang saya ketahui itu nilai entalpinya adalah positif. Untuk entalpi pembentukan hampir seluruhnya nilainya negatif. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah pembakaran standar. Entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna. Mengapa harus jadi kita membakar 1 mol zat, baik itu hidrokarbon ataupun senyawa organik, dengan ketika kita membakar, berarti kita harus menggunakan oksigen, dan haruslah secara sempurna, berarti menghasilkan CO2 dan menghasilkan H2O. Seperti itu. Dan untuk untuk secara keseluruhannya entalpi pembakaran itu bersifat negatif. Mengapa demikian? Seperti yang contoh sederhananya adalah kayu bakar. Kayu kalau tidak diberikan api tidak akan terbakar. Benar nggak, anak-anak? Benar, Kak. Nah, begitu pula dengan entalpi pembakaran. Dia harus diberikan api dulu. Nah, lama-kelamaan energi dari si kayu tersebut ataupun energi dari organiknya lama-lama akan habis menjadi di mana kayunya menjadi abu dan energi panasnya akan diserap oleh lingkungannya. Kalau misalkan kita dekat api berarti energi panasnya kita serap gitu. Nah, tentulah energi entalpi pembakaran itu sifatnya negatif. Entalpinya itu nilainya negatif karena dia merupakan reaksi eksoterm. Dengan contoh sederhananya adalah kayu yang dibakar. Seperti itu. Apa dapat dipahami? Iya, Kak. Bisa, Kak. Baik. Lanjut. Hukum Hess. Kak Mario sempat nitip pesan buat kakak jelaskan sedikit tentang hukum Hess sebelum masuk ke dia. Jadi hukum Hess adalah hukum yang menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Di mana keadaan awal itu ada reaktan dan keadaan akhir adalah produk dari suatu reaksi dan tidak bergantung bagaimana jalannya reaksi tersebut. Untuk siklus Hess itu sendiri sebenarnya dapat digambarkan menjadi 2. Pertama adalah menggunakan siklus Hess itu sendiri.
maaf. Jadi untuk menjelaskan hukum Hess itu dapat dijelaskan melalui siklus Hess itu sendiri, di mana siklus Hess itu tersebut dapat dilihat di PPT. Kita dapat melihat panah-panah reaksi dari siklus Hess itu sendiri, di mana dalam siklus Hess kita harus memperhatikan panah. Apakah panahnya itu searah jarum jam atau panahnya itu berlawan arah jarum jam. Di mana panah-panah yang di mana entalpi jumlah hasil entalpi dari suatu reaksi tersebut haruslah sesuai dengan arah panah tersebut. Contohnya misalkan pada reaksi yang ada di PPT, kita dapat lihat dari reaksi dari suatu unsur menjadi suatu reaktannya, itu kan berarti panahnya itu ke arah atas. Lalu untuk dari reaktan menjadi produknya itu arah ke kanan. Nah, mengapa ini tandanya panahnya merah? Artinya dua reaksi tersebut merupakan reaksi yang ke arah jarum jam. Nah, sedangkan untuk panah yang berwarna hitam ini, dia kan panahnya ke arah atas. Dari unsur menjadi produk. Nah, itu kan kalau kita lihat panahnya ke atas itu kan berarti dia itu reaksinya berlawan arah jarum jam. Seperti itu. Ini cara membaca hukum Hess. Nanti untuk penghitungan dan seterusnya sama pemateri selanjutnya yaitu Kak Mario. Lalu untuk menggambarkan hukum, menjelaskan hukum Hess juga dapat dijelaskan melalui diagram tingkat energi. Di mana dengan melihat diagram tingkat energi, kita bisa melihat nilai entalpinya secara eksplisit atau secara itu. Tadi ada yang mau angkat tangan, siapa? Mario Rizky ya? Mencet ke saya mau chat tadi mau absen. Oh, saya kira ingin bertanya. Nah, kalau di Zoom kan ada fitur raise hand ya atau angkat tangan. Kalian bisa pakai biar nanti materinya nggak perlu buka chat untuk melihat pertanyaan kalian gitu. Lanjut ya, terakhir ini sebelum ke Mario, yaitu mekanisme jalannya suatu reaksi. Jadi kita bisa melihat bahwa katakanlah ini adalah reaksi pembakaran CH4. Di mana kita tahu reaksi pembakaran itu hampir seluruhnya itu bersifat reaksi eksoterm. Di mana reaksi eksoterm itu adalah terjadi penurunan energi dalam sistem. Kita bisa lihat ini adalah energi reaktannya. Lalu ini mungkin energi dari dari pembakaran yang belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Dikarenakan kita bisa lihat di sini terbentuk gas karbon monoksida CO. Nah, ketika gas karbon monoksida ini dibakar kembali oleh gas oksigen, barulah pembakaran tersebut jadi negara lain. Saya ulangi, ketika gas karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dibakar dengan gas oksigen atau O2, maka barulah dihasilkan gas hasil pembakaran sempurnanya, yaitu gas karbon dioksida dan gas uap air gitu. Dan barulah kita bisa melihat berapa banyak entalpi perubahan entalpinya, yaitu ini sebesar min 890 kJ, atau artinya delta Hc-nya sebesar min 890 kJ. Nah, kalau misalkan terakhir nih, kalian bertanya apakah masing-masing siklus bisa digambarkan dengan yang lainnya? Contohnya bisa, misalkan saya gambarkan siklus Hess dari gambar diagram tingkat energi ini, berarti kita tahu awalnya itu CH4,
plus O2. Lalu CH4 O2 ini dia mengalami pembakaran tidak sempurna, yaitu CO plus 2H2O plus Enggak, setengahnya tuh siapa? setengah O2. David. Terus terus Astagfirullahaladzim. dari gas pembakaran ini masih terlihat kan ya di layar kalian? Masih. Masih, Kak. Nah, dari gas pembakaran sempurna ini dibakar kembali menjadilah gas sempurnanya, yaitu CO2 dan 2H2O. Nah, barulah kita bisa gambarkan panah reaksi pembakarannya, yaitu ini. Nah, panah reaksi hijau ini kan artinya delta HC. Seperti itu. Apakah dia standar? Jawabannya ya standar. Karena kita lihat lagi koefisien CH4-nya itu 1. Nah, kalian bisa lihat, jadi kita bisa menjelaskan hukum Hess, baik itu dengan tingkat energi maupun entalpi, ataupun dengan siklus Hess itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilanjut ke Kamario itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mar, agak lama. Yuk, nggak apa-apa. Nah, ya berarti sekarang giliran saya ya. Karena kan tadi udah ceramah mulu ya. Mungkin pada bosan, sekarang kita pemanasan. Saya udah kirim link di chat. Boleh teman-teman buka. Jadi biar otaknya nggak rebahan terus. Karena ini menjelang jam-jam ngantuk ya. Jadi kita bakal sedikit ada quiz melalui platform Quizizz yang biasa teman-teman udah lakuin ya. Oke, udah pada bisa join? Kakak beri waktu 5 menit ya. Oke, baru ada 1 orang, Divari. Nama dan kelas ya, jangan nama yang aneh-aneh, karena ini buat gambaran kalian juga. Kira-kira kemampuan kalian tuh sampai mana, seperti itu. Oke. 17, 19. Jadi sambil menunggu, kuis ini tuh isinya adalah dasar-dasar yang tadi udah Karama jelaskan. Jadi saya harap dari Karama yang udah jelasin nggak sia gitu. Karena dasar-dasar tadi akan banyak terpakai dalam penentuan atau bagaimana menghitung entalpi dari hukum Hess. Linknya udah dikasih di grup, Mar. Sudah di via chat, mungkin biar. Oh, via chat Zoom ya? Iya, biar langsung pada lihat. Pakai platform Quizizz, Mar. Iya. Mungkin bisa di slideshow itu tahu, kan dia ada ruang tunggunya tuh, kan ada kodenya. Iya udah. Oke, sambil ini ya share screen. Soalnya beberapa anak-anak ada yang bilang nggak bisa dipencet linknya. Nah nih, baru 61 orang. dari 160. Yo, bangun yuk, bangun. Perubahan.
Jika ada kendala bisa sampaikan di grup chat lewat Zoom ya. Oke, 80 orang sudah join. Sembilan orang. Kalau yang belum bisa join mungkin bisa di ketik sendiri join my quiz, nanti masukin kodenya gitu. Nggak harus pakai link juga, bisa kok. Boleh tolong dipandu, Pak. Uh, 100 orang. 11.40 kita mulai ya. Nah, sambil nunggu Mar, boleh Rama ngomong sedikit? Boleh, Bu. Jadi, karena waktu yang sedikit terbatas untuk kita mereview materi dari awal sampai akhir, mungkin ada beberapa hal-hal yang kakak atau kami jelaskan secara via non-Zoom gitu. Jadi nanti saya akan nge-share beberapa soal cara menuliskan persamaan termokimia di e-learning maupun di WhatsApp group. Nanti sebagai barangkali ada gunanya sebagai nilai tambahan kalian. Jadi semoga kalian mengerjakannya sungguh-sungguh, dan untuk pembahasan nanti akan saya buatkan video gitu. Jadi nanti untuk pengerjaan soalnya ada deadline-nya, biar nanti setelah deadline-nya selesai kalian bisa langsung melihat video pembahasannya gitu. Itu aja, Mar. Ada yang ngechat, ada yang punya paketan Zoom aja tidak bisa ikut kuisnya. Mungkin gimana tuh, Mar? Mungkin itu aja kali ya. Mar. Buat nanti yang belum bisa ikut kuis sekarang, mungkin nanti Kak Mario bisa ngasih kuis bagi yang tidak bisa ikut. Ya. Coba Mar, cek personal sebentar. Sudah 105 orang, hampir 75%. Yuk, fokus ya. Bismillah. Yang walaupun nanti ada yang telat join juga tetap dimulai dari awal, tapi nanti bakal selesai lebih telat ya. Mungkin alternatifnya kalau misalkan kalian tidak bisa buka Quizizz di karena keterbatasan paket, kalian bisa tulis aja gitu jawaban soalnya, nanti kirim ke Kak Mario. Boleh nggak, Mar? Boleh. Ya. Jadi bagi yang barangkali belum bisa masuk Quizizz karena paketannya belum selesai, kalian bisa tulis jawabannya secara manual, nanti dikirimkan ke Kak Mario. Ayo, Mas, Ya, silakan. udah mulai ya dari teman-teman.
Halo?
Halo. Bisa di-scroll ke bawah nggak, Mario? Yang pengen kita tekankan, semoga kalian ngerjain soalnya tidak usah terburu-buru gitu. Walaupun di quiz itu sistemnya agak sedikit cepet-cepetan juga sih gitu. Au. Apa ini kalian udah selesai mengerjakan semua? Saya beri waktu 5 menit lagi ya. Udah selesai, Mar.
anak-anak nanti setelah di akhir pembelajaran nanti kalian jangan keluar dulu ya. Semuanya on kamera. Nanti Bu For bakal ambil nge-screenshot layar kalian. Begitupun juga saya sebagai bukti kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Karena kan dari pagi kan katanya pakai seragam juga kan. Dapat dipahami kan? Iya, Kak. Jadi nanti setelah Kak Mario memberitahukan hasilnya, nanti Bu For memberikan mungkin ada kata-kata sebelum menutup pembelajaran. Nah, nanti di akhir pembelajarannya kita semua on kamera. Karena ini ada 7 kotak, jadi kakak bakal screenshot 7 kotaknya gitu. Jadi kalian nggak boleh matiin kamera sampai kakak persilahkan gitu. Dapat dimengerti kan ya? Ngerti, Kak. Iya, Kak. Oh iya, tolong sampein ke teman-temannya, baik itu yang hadir ataupun gak hadir, buat biar absennya sinkron. Nanti kalau kalian ada izin tidak hadir atau izin keluar terlebih dahulu atau ada berbagai macam urusan yang istilahnya mendadak, kalian bisa meminta izinnya ke Bu For. Lalu setelah meminta izin ke Bu For, kalian sampaikan juga chatnya ke saya. Kalau kalian sudah diizinkan gitu. Jadi jangan terbalik ya, jangan minta izin ke kita, tapi minta izin ke Bu For. Karena kan Bu For guru kalian. Nah, kalian kasih tahu ke kita itu sebagai tanda kalian sudah diizinkan gitu. Dapat dipahami kan ya? Biar nanti tidak memberatkan Bu For harus memforward chat kalian ke saya gitu. Jadi kalian setelah izin ke Bu For, kalian kasih tahu kita. Mengerti kan ya? Iya, Kak. Makasih. Sama jangan lupa kata Bu For absen kelasnya. Biar ada sinkronisasi dari absen Bu For-nya, absen kelasnya, sama absen yang saya buat. Oke. Gimana Mar? Udah Mar? Oke, dicukupkan saja ya, karena takut kelamaan yang lain juga sama yang udah selesai. Saya tutup ya kuisnya. Ini hasilnya. Jadi bisa dilihat ya. Tadi mungkin beberapa atau lumayan banyak ya terkait tentang soal-soal kesamaan termokimia. Nah, ini dari soal-soal yang sudah dijawab. Nah, ini nomor pertanyaan yang salah ya. Pertanyaan ke-6, kemudian nanti kita bahas pertanyaan ke-11. Banyak yang dapat nilai bagus ya, Kak Mario. Ya, mungkin
dari dua itu doang pertanyaannya ya. Selebihnya iya Bu, karena soal-soalnya terkait konsep termokimia semua yang nanti bakal kalian pakai untuk hukum HES. Nah nanti kita diskusi nih di grup, kayaknya kalau bareng-bareng kan pada semangat tuh ngerjain soalnya. Nah nanti dari kakak kasih pembahas apa soal-soal yang akan kita bahas. Sampai jam berapa Kak Mario? Mario, seperti Mario terputus, Bu. Iya. Ya mungkin karena keterbatasan waktu nanti bakal kita latihan soal via grup. Nah silakan jika ada yang ingin bertanya nanti via grup ya, kita diskusi. Kalau misalnya anak-anak ada yang tanya hidrokarbon, boleh kan? Boleh Bu, boleh. Boleh, Bu. Iya. Anak-anak yang masih menyimak, hidrokarbon itu tata nama, isomer, reaksi, ya. Nanti kalau ada yang bertanya, tolong kakak bertiga jelaskan ciri khas dari reaksi alkana, alkena, alkuna apa saja. Baik, Bu. Oke. Penekanan isomer itu pada isomer kerangka. Oh. Ya, oke. Gimana waktunya? Anak-anak biar itu dulu kamera on. Boleh kameranya yuk. Kamera di on dulu. Kameranya jangan di offin ya sampai baik ibu atau saya setelah screenshot atau kakak yang lain juga. Mana ini? Waduh, kameranya ada error ya. Atau Gini aja. Buat kameranya yang error, coba kan kalian ada HP. Ya, kalian foto laptopnya gitu. Kalau misalnya kamera laptopnya error kan bisa foto laptopnya kan. Sebagai tanda kalian juga ikut Zoom gitu. maksud ibu bisa gimana Kak? Ya, Bu. Biar bisa keluar semua wajahnya gimana? Ibu ambil gambarnya. Kan Zoom ini maksimal kan cuma 25 orang, Bu. Jadi Ibu bisa klik 6. Kan ada 1/6 tuh, Bu, di sebelah kanan atau kirinya. Di sebelah? Kanan atau kirinya kan ada tulisan 1/6, Bu. Jadi ada 6 layar gitu loh, Bu. Kok nggak ada ini ya? Ibu minta tolong Kak Mari yang foto deh. Oke. Nah, nanti kirim ke WA Ibu aja. Iya, Rama yang Iya, Bu, saya yang screenshot, Bu. Oh ya, Kak Rama ya. Coba semuanya yang kolom 1 nih ya. Kakak baru lihat yang kolom 1 dulu. Raisyad, Nabil, Nesa, Rizky, Vidya, Aisyah Mulhak, David, Jian. Coba hidupin kameranya terlebih dahulu. ya intinya tahan gaya dulu ya sampai selesai. Ya. Nanti kakak sebutin di kolom kedua siapa aja, kolom ketiga ke siapa aja gitu. Coba Vidya, Aisyah Mulhak, Rizky Dwi, Nesa, Nabil, sama Raisyad. Ini bisa 10 menitan nih kalau misalnya kalian itu kurang responsif. Oh, Vidya nggak bisa. Baik. Raisya, Nesa, Rizky, Nabil, Aisyah, gimana? Nah, tinggal 3 lagi nih. Ini buat saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Nah, buat kolom kedua itu ada Muhammad Rafi, ada Safira Arista, ada siapa nih? Zahira Putri, Nurhalisa Intan Munaya, Gavrila Kristina, Aditya Gimnastik, Azahra Maharani, Zahria Dwipa, siapa lagi nih? Banyak juga 140. Hirzi. Nih, sebentar ya. Jangan gaya dulu. belum itu. Maaf ya agak lama karena emang 150 orang banyak. Dah, Hirzi nggak bisa ya kameranya? Apa gimana? Oke, bisa. Aku terbalik. Oh iya Bu, saya pengen benerin dulu Bu. Dari Oke. Yaudah, saya foto ya. 1, 2, 3. Nah, yang tadi saya sebutin namanya boleh dimatiin dulu kameranya. Terus banyak juga nih.
Sudah cukup, Kak? Nggak usah semua? Oh, nggak usah semua ya, udah sebaik Bu. Saya Cukup, foto iya. seadanya aja berarti Bu. Tidak. Iya. Mungkin sudah Bu. Sudah, tadi ada 159 ya. Udah ada yang left ya. Udah selesai, Kak Rama? Sudah Bu. Sudah. Oke. Anak-anak, terima kasih yang masih bergabung. Gambarnya Bu Fur kelihatan nggak sih? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Hah? Kelihatan, Bu. Putih gambarnya ini Bu nggak ngerti benerinnya, nggak tahu. Tutup aja deh, serem. Semoga sukses nanti PTN-nya, PTS. Tetap semangat yang mau jadi anak hebat kimia 90. Ditunggu pertanyaannya oleh kakak-kakak bertiga. Jadi Bu Fur bebas tugas ya, karena ada Kak Rama, Kak Mario, dan Kak Andi yang bisa menjawab. Lebih bagus kalau langsung di grup seperti yang biasanya Bu Fur ya. Kalau dari Japri boleh, tapi akhirnya Ibu pindahin ke grup dan kemudian Ibu jelaskan. Kalau misalnya pakai tulisan susah, jelasinnya panjang, dengan pakai itu voice note aja, lebih jelas gitu ya. Terima kasih anak-anak kehadirannya. Silakan boleh keluar, sudah waktunya sholat zuhur bagi yang sholat ya. Terima kasih. Selamat siang kakak-kakak. Terima kasih ya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Fur keluar duluan ya. Waalaikumsalam. Bu Fur keluar duluan ya.